Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Nala Ragil dengan NIM B1B121229 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Salu Oleo. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku keuangan yang diampu oleh Bapak Dr. Sujono, SE, MSI, dengan mempresentasikan jurnal yang berjudul Konservatif Manajerial dan Kebijakan Perusahaan. Adapun topik pembahasannya ada 6. Yang pertama, abstrak, kedua, pendahuluan, ketiga, data dan metodologi penelitian, keempat, hasil penelitian, kelima, kesimpulan, dan keenam, referensi. Pertama, abstrak. Makalah ini menyelidiki bagaimana manajer konservatif membuat keputusan perusahaan, termotivasi oleh penelitian psikologi. Penulis menggunakan tanda tangan tulisan tangan, yaitu gaya pengungkapan yang menahan emosi, sebagai proksi konservatisme CEO. Penulis menemukan bahwa perusahaan dengan CEO konservatif lebih banyak terlibat dalam investasi yang lebih aman, lebih sedikit terlibat dalam kebijakan berisiko, memiliki lebih banyak uang tunai, kecil kemungkinannya untuk membayar dividen tunai, dan lebih kemungkinannya menggunakan saham. Skema pembelian kembali. Kami menggunakan proksi yang sama untuk konservatisme CFO. Penulis menemukan bahwa konservatisme CFO merupakan faktor penentu yang lebih baik dibandingkan dengan konservatisme CEO dalam kebijakan kepemilikan kas dan pembiayaan. Namun hal ini sebaliknya berlaku untuk kebijakan investasi. CFO konservatif lebih memilih hutang jangka panjang daripada hutang jangka pendek. Kedua yaitu pendahuluan. Nelayan tahun 1930 berpendapat bahwa kita dapat memisahkan preferensi individu dari pengambilan keputusan perusahaan. Secara khusus, preferensi agregat pasar modal harus menentukan keputusan perusahaan, namun terdapat banyak literatur mengenai pengaruh karakteristik pribadi dan perilaku pengambilan keputusan terhadap kebijakan perusahaan. Pertama, makalah ini menyelidiki salah satu sifat tersebut, yaitu konservatisme yang diukur dengan proksi tanda tangan. Ciri-ciri kepribadian yang diukur dengan data survei dapat dipengaruhi oleh bias seleksi diri, karena menanggapi survei dapat dikorelasikan dengan ciri kepribadian itu sendiri. Kedua, penelitian keuangan baru-baru ini terutama mengandalkan langkah-langkah yang didasarkan pada data kompensasi yang bersifat endogen terhadap kebijakan perusahaan. Misalnya, preferensi risiko CEO diukur dengan sensitivitas kekayaan eksekutif terhadap risiko perubahan harga saham atau volatilitas return saham, dan utang dalam dipengaruhi oleh pilihan investasi dan pendanaan perusahaan. Langkah-langkah ini menimbulkan masalah endogenitas karena paket kompensasi dapat mendorong sekaligus mencerminkan konservatisme manajerial. Ketiga, makalah ini memperluas penelitian mengenai pengaruh konservatisme manajerial terhadap kebijakan perusahaan menggunakan proksi tanda tangan bersama dengan data kompensasi CEO. Untuk memperkuat hasil eksperimen dari penelitian psikologi, pertama-tama penulis mendokumentasikan korelasi antara proksi gaya khas penulis dan proksi penghindaran risiko yang ada dalam literatur. Kemudian, untuk menentukan hubungan antara konservatisme CEO dan keputusan perusahaan, penulis memperkirakan dampak proksi gaya khas penulis terhadap berbagai kebijakan perusahaan. Hasil utama penulis menunjukkan bahwa perusahaan dengan CEO yang konservatif lebih besar kemungkinannya untuk terlibat dalam investasi belanja modal dibandingkan dengan kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam belanja modal penelitian dan pengembangan investasi. Lebih besar kemungkinannya untuk menyimpan uang tunai, lebih kecil kemungkinannya untuk membayar dividen tunai, lebih besar kemungkinannya untuk terlibat dalam skema pembelian kembali saham, dan kecil kemungkinannya untuk mendanai operasi mereka dengan utang. Hasil penulis konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menganggap belanja modal dan penimbunan uang tunai sebagai strategi defensif dan berisiko rendah, sementara penelitian dan pengembangan pengeluaran dan pembiayaan hutang yang tinggi dianggap sebagai strategi investasi yang ofensif dan berisiko tinggi. Bagat dan Welch. Penulis memasukkan langkah-langkah kompensasi bersama dengan proksi utama. Dalam regresi, penulis untuk mengendalikan preferensi risiko melalui penyelarasan insentif dengan strategi perusahaan, seperti yang disarankan oleh Castle
tahun 2012, Kava dan Purnandam dan Cholas. Dan penulis menemukan bahwa proksi mereka tetap kuat sementara langkah-langkah kompensasi menunjukkan dampak yang tidak konsisten terhadap berbagai kebijakan perusahaan. Lanjutan pendahuluan yaitu tinjauan literatur dan pengembangan hipotesis ada dua bagian. Yang pertama, mengapa proksi tanda tangan tulisan tangan itu penting. Teori agensi, teori penata layanan, dan teori eselon semuanya menunjukkan bahwa ciri-ciri kepribadian manajerial mempengaruhi keputusan perusahaan. Penelitian empiris juga memberikan bukti yang mendukung pentingnya ciri-ciri eksekutif pribadi dalam keputusan perusahaan. Namun, mencari proksi yang tepat untuk menangkap kepribadian manajerial masih merupakan sebuah tantangan. Yang kedua yaitu pengembangan hipotesis. Ada 3 hipotesis yang digunakan di sini. Yang pertama yaitu hipotesis investasi yang lebih aman versus berisiko. Ada hubungan positif antara konservatisme manajerial dan belanja modal. Sebaliknya, terdapat hubungan negatif antara konservatisme manajerial dan penelitian pengembangan investasi. Hipotesis yang kedua yaitu penimbunan dan uang tunai versus pembayaran dividen. CEO konservatif lebih cenderung menimbun uang tunai. CEO konservatif cenderung tidak membayar dividen tunai untuk perusahaan mereka, namun mereka cenderung lebih membeli kembali saham. Hipotesis yang ketiga yaitu pengurangan leverage. CEO yang lebih konservatif mengadopsi rasio leverage yang lebih rendah. Hipotesis alternatifnya adalah kebijakan investasi tidak berhubungan dengan sifat-sifat CEO, nelayan tahun 1930, dan kebijakan pendanaan. Juga pemegang saham mungkin mengharapkan manajer untuk memiliki lebih sedikit uang tunai dan melakukan lebih banyak investasi. Jensen tahun 1986. Ketiga yaitu data dan metodologi penelitian. Yang pertama ada sampel. Penulis fokus pada CEO konstituen S dan P500 selama periode antara tahun 2002 dan 2017. Dari tahun 2002 hingga 2017, penulis memperoleh 6.385 observasi tahun perusahaan, yang di dalamnya terdapat 1.295 CEO unik dan 607 perusahaan unik. 11 basis data Exocom juga menyediakan data jabatan CEO tahunan, kompensasi, usia, masa jabatan, dan jenis kelamin. Namun, data untuk utang dalam akumulasi pensiun dan kompensasi yang ditangguhkan tidak tersedia Exocom sebelum tahun 2005, sehingga dalam model dengan utang dalam kami kehilangan sekitar 1.000 observasi tahun perusahaan. Yang kedua, variabel. Ada 4 variabel. Yang pertama, keterbukaan diri atas tanda tangan manajerial. Kedua, kompensasi eksekutif. Ketiga, kebijakan perusahaan. Dan keempat, yaitu variabel kontrol. Keempat, yaitu hasil empiris atau penelitian. Yang pertama ada tes univariat. Kedua, konservatisme manajerial dan investasi perusahaan. Ketiga, konservatisme manajerial dan kepemilikan uang tunai. Keempat, konservatisme manajerial dan pembayaran dividen. Kelima, konservatisme manajerial dan pembiayaan utang. Keenam, tes ketahanan. Dan ketujuh yaitu validitas proksi tanda tangan pada konservatisme CEO. Kelima yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan dari makalah ini yaitu makalah ini mengkaji pengaruh konservatisme manajerial terhadap kebijakan investasi perusahaan, kepemilikan kas, dividen, dan pendanaan. Penulis menggunakan proksi khas untuk konservatisme yang dimotivasi oleh penelitian psikologi yang tidak terpengaruh oleh bias seleksi mandiri yang mungkin terdapat dalam data survei atau masalah enogenitas yang mungkin muncul dalam ukuran kompensasi eksekutif. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi pada penelitian yang menganalisis pengaruh ciri-ciri kepribadian manajerial terhadap pengambilan keputusan perusahaan. Mereka menemukan bahwa perusahaan dengan manajer konservatif, CEO dan CFO, lebih cenderung membuat pilihan investasi berisiko rendah dan kecil kemungkinan untuk terlibat dengan pilihan investasi dan pendanaan yang berisiko tinggi. Dividen tunai, penelitian dan pengembangan dan pinjaman hutang, proksi, mereka memberikan hasil yang lebih konsisten dibandingkan karakteristik demografi CEO. Proksi kompensasi CEO dan proksi untuk percaya diri, narsisme, dan orientasi politik CEO.
Mereka juga memperoleh sisa regresi tanda tangan CFO tentang demografi CFO dan kompensasi CFO yang akan dibuat tanda tangan yang diperoleh tanda tangan CFO. Hasilnya tidak dilaporkan tetapi akan diberikan berdasarkan permintaan. Kemudian mereka terus kehilangan lebih banyak observasi saat mereka memasukkan hanya utang CFO dan memimpin variabel independen. Ada 2090 observasi tahun perusahaan dengan penyertaan hutang CFO dan satu ujung variabel terikat. 32 hasil tersedia di lampiran online. 33 mereka juga menggunakan metode pencocokan skor kecenderungan menggunakan CFO untuk mengidentifikasi kelompok perlakuan yaitu perusahaan dengan CFO konservatif dan kelompok kontrol yaitu perusahaan tanpa CFO konservatif. Namun observasi mereka menurun secara signifikan ketika mereka mencocokkan perusahaan perlakuan dengan perusahaan kontrol di industri yang sama dan menggunakan pencocokan tetangga terdekat sehingga metode pencocokan menjadi tidak layak. 34 hasilnya tidak ditabulasikan mereka karena singkatnya tetapi tersedia di lampiran online. 36 hasilnya tidak dilaporkan karena singkatnya tetapi tersedia di lampiran online. Makalah ini juga berkontribusi terhadap literatur dengan mempelajari perusahaan. Makalah ini mendukung Kava dan Fernandan dan Garam et al. Tahun 2016 temuan dengan pembuktian perbedaan mencolok dalam dampak ciri-ciri kepribadian pada pengambilan keputusan perusahaan antara CEO dan CFO. Yang keenam ada referensi, dapat dilihat pada gambar. Inilah dia referensi dari jurnal yang saya presentasikan. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.